Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya ini sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Ketenagaan dan Sarana Prasarana. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya adalah Lutfi Fibriadi. Kebetulan saya mengajar juga di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, dipercaya ataupun mendapat amanat dari kepala sekolah membantu bidang Salpras dan ketenagaan ini. Sebelumnya saya bedakan dulu apa itu sarana dan prasarana, biar kalian semuanya tidak gagal paham. Sarana adalah suatu alat atau media yang dipakai di dalam suatu aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan. Misal, kita akan belajar matematika. Nah, sarannya apa? Sarananya apa? Ya, setidaknya ada buku, modul matematika, kemudian ada bapak atau ibu guru yang mengajar matematika dan sebagainya, termasuk alat proyektor atau HP, kemudian papan tulis, meja kursi. Ini sebagai sarana dalam pembelajaran matematika. Nah, sedangkan yang namanya prasarana sekarang, prasarana merupakan penunjang utama dalam mencapai tujuan. Sebagai contoh, kantin. Kantin itu tidak ada hubungannya dengan PBM, akan tetapi dia menunjang sekali pada proses PBM. Jadi anak-anak harus bisa bedakan dulu sarana dan prasarana. Di situ ada kata pra di depan sarana. Kalau diartikan pra itu sebelum sarana ada, nah itu yang namanya prasarana. Baik, sebagai pembantu kepala sekolah bidang sarana prasarana, ini memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Yang pertama bisa kami informasikan adalah bekerja sama dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk membuat analisa kebutuhan guru, dan juga bekerja sama dengan kepala tata usaha dalam menganalisa kebutuhan kebutuhan karyawan. Selanjutnya, setelah dianalisa, itu tugas ketenagaan itu adalah melakukan rekrutmen atau ya mencari tenaga guru ataupun tenaga karyawan yang dibutuhkan setelah tadi analisa. Setidaknya langkahnya dalam rekrutmen itu ya membuat informasi mengenai lowongan pekerjaan guru dan karyawan, kemudian mengumpulkan berkas lamaran yang masuk. Selanjutnya prosesnya adalah menyeleksi administrasi dari lamaran-lamaran yang masuk. Yang dimaksud seleksi ini adalah apakah ijazah dari pelamar itu sesuai dengan mapel yang dibutuhkan atau tidak. Kemudian juga jenjang kelulusannya, apakah D3, D2, D1 atau S1. Sedangkan untuk guru SMK itu minimal adalah S1. Selanjutnya setelah itu ya mengangkat guru yang sudah diterima, yang juga sudah melakukan seleksi wawancara dan micro-teaching tentunya. Selanjutnya, tugas kewajiban dari Waka Ketenagaan ini adalah melakukan monitoring. Monitoring itu pengawasan atas kinerja dari guru dan karyawan. Nah, tidak hanya sekedar monitoring dilihat, tapi ada pendokumentasian.
sekaligus nanti dibuatkan semacam penilaian kinerja guru dan karyawan. Di samping itu, melakukan juga pembinaan pada guru ataupun karyawan yang bermasalah. Contoh, bermasalah pada ketidaktepatan masuk bekerja atau memulainya mengajar, itu juga suatu masalah bagi bapak atau ibu guru yang seperti itu. Nah, tugas kami adalah membuat atau melakukan pembinaan pada guru seperti itu. Ini salah satu contoh. Termasuk juga karyawan yang bermasalah. Contoh, sering tidak masuk tanpa informasi atau tanpa izin. Nah, itu juga masalah. Masalah akan kami tangani nanti dengan cara dipanggil dulu, kemudian secara lisan kita beritahu kesalahannya dan mencatatkan di buku catatan pembinaan. Andai kata suatu hari dikerjakan lagi atau diulang lagi kesalahan itu, maka akan mendapat surat peringatan, diawali dari surat peringatan 1, 2, dan 3. Selanjutnya ya bukan pembinaan lagi atau yang kita sebut pembinasaan. Nah, pembinasaan, dibinasakan. Selanjutnya, sebagai wakil ketenagaan, kami juga melakukan ya pencarian guru yang berprestasi. Nah, ini dilakukan setahun sekali, termasuk juga karyawan yang berprestasi. Prestasi yang dimaksud apa? Tidak lain adalah ya dari penilaian kinerja guru dan karyawan itu. Andai kata dalam 1 tahun itu kinerjanya dinilai bagus, maka akan mendapat predikat guru berprestasi dan juga karyawan berprestasi. Ada penghargaan untuk guru dan karyawan berprestasi, dan ini dilakukan pada saat upacara bendera 17 Agustus. Selanjutnya, untuk menjalankan tugas ketenagaan itu, kami dibantu oleh staf. Satu, dalam hal ini staf bernama Mas Imam Santoso dan berada di ruangan tata usaha, ruangannya di sana. Selanjutnya beralih pada sarana dan prasarana. Wakil Sarkas ini berkewajiban untuk bertugas yang melakukan perencanaan, kemudian pengadaan, kemudian pemeliharaan. Sebelum saya lanjutkan, yang dimaksud perencanaan itu apa? Perencanaan ya setidaknya untuk bulan ke depan itu kita memerlukan apa? Perlu disiapkan dulu, direncanakan dulu yang akan dibeli. Kemudian pengadaan itu ya melakukan pembelian barang yang sudah disetujui oleh atasan. Selanjutnya pengelolaan, ya misal barang yang sudah dibeli masuk ke dalam daftar inventaris. Memang ada inventarisasi dari sekolah yang merupakan aset sekolah, milik sekolah, sehingga perlu diinventaris. Kemudian melakukan perawatan, perbaikan, penggantian. Sebagai contoh, misalnya papan tulis, LCD, kemudian AC yang sudah rusak, perlu diperbaiki, ya ini tanggung jawab kami. Hanya saja kami tidak bisa mengetahui secara cepat kalau tidak dibantu dengan bapak atau ibu guru yang melihat kerusakan atau kerangalan dari sarana prasarana yang perlu ditindaklanjuti. Sebagai pakar ketenagaan dan sarana prasarana, ini tadi untuk pakar ketenagaan dibantu, juga Sarkas juga dibantu oleh Bapak Supriyatna. Setelah uraian ini selesai, nanti akan kita saksikan bersama tayangan tentang sarana dan prasarana yang ada di SMK Teks Mako Semarang, termasuk juga data Bapak Ibu guru dan karyawan SMK Teks Mako Semarang.
Demikian kiranya, terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Saya Hani, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.